Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar kalian? Semoga tetap semangat dan tetap sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi serta dapat mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Materi yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama ada pengertian ilmu ekonomi, yang kedua ada masalah ekonomi, dan yang ketiga ada pilihan dan skala prioritas. Materi yang pertama yaitu pengertian ekonomi dan ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomi, yang berakar kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Secara luas, oikonomi berarti aturan masyarakat yang menjadi acuan untuk pengelolaan rumah tangga yang baik. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Berikut ini merupakan pengertian ilmu ekonomi dari beberapa ahli. Adam Smith menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan suatu ilmu sistematis yang secara khusus mempelajari tingkah laku manusia dan usahanya dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut Jean-Baptiste Say, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang menjadi cabang dari kajian-kajian tentang segala peraturan yang dapat menentukan kekayaan seseorang. John Stuart Mill mengatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu pengetahuan praksis yang mempelajari tentang seluk-beluk penagihan dan pengeluaran uang. Alfred Marshall mengatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan praksis yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada Paul A. Samuelson yang mengatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan studi tentang cara orang-orang membuat pilihan dengan atau tanpa uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas untuk menghasilkan berbagai komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan saat ini maupun yang akan datang. Materi yang kedua yaitu masalah ekonomi. Nah, di sini sudah terdapat dua gambar. Adakah yang dapat menganalisis gambar apakah ini? Ya, benar sekali. Kedua gambar ini mencerminkan terjadinya suatu kelangkaan. Kelangkaan akan terjadi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan dengan sarana pemuas kebutuhan yang terbatas. Kelangkaan merupakan fakta kehidupan yang terjadi di seluruh dunia. Tidak ada negara yang memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Sampath Mukherjee, kelangkaan merupakan sumber masalah ekonomi modern, seperti pengangguran yang disebabkan karena kelangkaan lapangan kerja, kemiskinan yang terjadi karena adanya kelangkaan aset, kesempatan kerja, dan kualitas sumber daya manusia, kemudian inflasi yang disebabkan karena kelangkaan komoditas dan jasa. Penyebab kelangkaan yang pertama yaitu adanya keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Tidak semua sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dapat segera diperbaharui, sehingga lama-kelamaan jumlahnya akan menjadi sangat terbatas. Misalnya saja, pembentukan minyak bumi yang memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Yang kedua, ada kerusakan sumber daya alam yang diakibatkan oleh ulah manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sumber daya alam yang rusak karena ulah manusia. Misalnya, banyak hutan yang gundul atau rusak akibat pembalakan liar maupun pembukaan lahan untuk perladangan atau perkebunan. Kemudian yang ketiga, adanya keterbatasan manusia dalam mengolah sumber daya ekonomi yang ada.
Keterbatasan ini disebabkan oleh rendahnya penguasaan teknologi dan kurangnya modal, yang berakibat sumber daya ekonomi tidak dapat dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin. Yang terakhir, yaitu peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Peningkatan jumlah manusia akan mengakibatkan bertambahnya jumlah kebutuhan. Akan tetapi, produksi alat pemenuhan kebutuhan tidak sebanding dengan pertambahan jumlah kebutuhan, sehingga akan menyebabkan terjadinya kelangkaan. Materi yang ketiga yaitu pilihan dan skala prioritas. Dalam ilmu ekonomi, pilihan adalah keputusan sadar untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara tertentu. Dalam menentukan pilihan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yaitu analisis biaya peluang. Biaya peluang merupakan nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif tindakan. Yang kedua, yaitu analisis biaya manfaat. Analisis biaya manfaat merupakan suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan berbagai biaya dengan manfaat yang didapatkan. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Dalam menentukan pilihan, kita hendaknya memperhatikan apakah motifnya berasal dari dalam atau dari luar diri, seperti pengaruh lingkungan atau iklan. Yang keempat, yaitu menyadari trade-off. Trade-off sendiri merupakan situasi ketika seseorang harus membuat keputusan untuk memilih suatu hal dengan mengorbankan hal lain dengan alasan ekonomis. Dan yang terakhir, yaitu berpegang pada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah prinsip tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya, atau tindakan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Dalam kegiatan ekonomi konsumsi, terdapat beberapa prinsip yang mendasari pilihan konsumen. Yang pertama, yaitu pendapatan yang terbatas mengharuskan adanya pemilihan. Oleh karena penghasilan kita yang terbatas, maka kita harus memilih barang apa yang akan dan tidak akan kita beli. Yang kedua, yaitu konsumen membuat keputusan dengan mempertimbangkan alternatif. Jika biaya dua produk sama, konsumen akan memilih produk dengan manfaat yang terbesar. Sebaliknya, jika dua produk memiliki manfaat yang sama, konsumen akan memilih produk dengan harga yang termurah. Yang ketiga, yaitu konsumen harus membuat keputusan tanpa informasi sempurna, tetapi pengetahuan dan pengalaman akan membantu. Misalnya, suatu ketika seseorang membeli es krim yang ternyata rasanya tidak enak. Pengalaman itu akan memberinya informasi untuk tidak lagi membeli es krim di tempat itu. Yang terakhir, yaitu terjadinya hukum nilai guna marginal, yaitu ketika jumlah konsumsi meningkat, nilai guna marginal yang didapat dari mengkonsumsi unit tambahan mula-mula meningkat sampai pada titik tertentu dan akhirnya menurun. Skala prioritas adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengelola sumber daya yang ada agar kebutuhan tetap dapat terpenuhi. Tujuan dari skala prioritas adalah untuk memudahkan kita dalam menetapkan pilihan barang mana saja yang akan dibeli terlebih dahulu. Dalam pembuatan skala prioritas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yaitu tingkat urgensi. Tingkat urgensi yaitu bagaimana di dalam menentukan pilihan mana yang harus didahulukan, harus perlu dipertimbangkan seberapa jauh tingkat kepentingan hal tersebut. Dengan kata lain, kita sebaiknya memenuhi kebutuhan kita terlebih dahulu, kemudian baru memenuhi keinginan. Yang kedua yaitu kesempatan yang dimiliki.
Apabila suatu kebutuhan hanya dibutuhkan pada saat itu saja, maka perlu didahulukan. Misalnya, dalam suatu kondisi darurat, keselamatan atau kesehatan merupakan hal yang paling diutamakan. Demi kesembuhan dan kesehatan, maka obat merupakan kebutuhan nomor satu dan yang paling utama untuk didahulukan dibandingkan dengan hal lain yang bisa ditunda dan dikesampingkan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu pertimbangan masa depan. Dalam menghadapi pilihan yang sulit, maka faktor masa depan juga perlu dipertimbangkan. Misalnya, ada berbagai pilihan bidang les yang ingin kita ikuti, tetapi karena keterbatasan suatu hal, maka kita harus menentukan salah satu dan tidak bisa memilih keduanya. Manakah yang harus kita pilih? Dalam hal ini, kita harus mempertimbangkan mana yang paling bermanfaat bagi masa depan kita. Matematika atau bahasa Inggris? Kedua hal tersebut semuanya penting. Namun, mengutamakan bahasa Inggris merupakan pilihan yang paling tepat sebab kegunaan bahasa Inggris di masa depan yang akan datang lebih luas jika dibandingkan dengan matematika. Ini adalah salah satu pilihan yang didasarkan dengan kebutuhan untuk masa depan. Yang keempat yaitu kemampuan diri. Hal terakhir yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan skala prioritas berawal dari sifat manusia yang memiliki banyak keinginan dan selalu merasa tidak puas. Namun, ada hambatan karena keterbatasan kemampuan, baik dari segi ekonomi maupun yang lain. Maka perlu dipertimbangkan pula berdasarkan kemampuan yang dimiliki, baik dari segi materi maupun non-materi, agar pilihan yang diambil bisa tepat sesuai kemampuan. Contoh penentuan skala prioritas. Di sini kita memiliki satu kasus, di mana seorang petani memiliki berbagai kebutuhan untuk mengolah lahannya. Agar dapat memenuhi setiap kebutuhan yang dibutuhkan, petani tersebut sebaiknya menyusun skala prioritas kebutuhan. Kebutuhan petani tersebut diantaranya adalah pupuk, perluasan lahan, alat pertanian, dan bibit unggul. Kebutuhan petani tersebut dapat disusun berdasarkan skala prioritas sebagai berikut. Yang pertama, yaitu bibit unggul. Yang kedua, yaitu alat pertanian. Yang ketiga, yaitu pupuk. Dan yang terakhir, yaitu perluasan lahan. Dengan begitu, petani dapat memenuhi setiap kebutuhan yang dibutuhkan untuk mengolah lahannya. Kita masuk di bagian terakhir dari video ini, yaitu kesimpulan. Tadi kita sudah membahas, di antaranya ada 4 garis besar pokok materi. Yang pertama, ada ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian yang kedua tadi, kita juga membahas tentang masalah ekonomi. Nah, inti dari masalah ekonomi yaitu kelangkaan. Poin yang ketiga yaitu pilihan. Nah, pilihan sendiri dalam ilmu ekonomi merupakan keputusan secara sadar untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara tertentu. Dan yang terakhir, kita tadi membahas mengenai skala prioritas. Skala prioritas merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengelola sumber daya yang ada agar kebutuhan tetap dapat terpenuhi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.